Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global telah mengalami peningkatan luar biasa dalam perpindahan faktor produksi dan barang. Sulitlah bagi kita untuk menemukan keluarga yang tidak menggunakan barang yang dihasilkan oleh negara-negara asing. Semua orang di seluruh dunia sedang menikmati layanan global, seperti permainan olahraga internasional. Masih ingatkah Anda tentang buku Harry Potter? Penerbit mana yang pertama kali menerbitkan buku itu? Memang globalisasi membawa dunia bersama-sama dalam konsumsi layanan, barang, nama merek, serta pengetahuan. Terbukti bahwa teori perdagangan internasional yang komprehensif sangat penting tidak hanya untuk ekonom profesional, tetapi juga untuk setiap orang yang ingin memahami mekanisme globalisasi dan hubungan antar bangsa. Teori perdagangan seharusnya memberikan wawasan ke dalam mekanisme perdagangan internasional dan penentu pola perdagangan dan interaksi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini, kita akan mempelajari perdagangan internasional. Materi yang akan dibahas adalah pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, tujuan kebijakan perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional, dan tentang devisa. Pengertian perdagangan internasional. Pentingnya perdagangan dapat dilihat dari luasnya spesialisasi dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat yang paling primitif, orang bekerja sama dalam penggunaan sumber daya mereka yang terbatas. Hal ini karena melalui kerjasama lebih banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh mereka daripada jika setiap orang mencoba untuk melakukan banyak pekerjaan yang berbeda sekaligus. Tingkat tinggi spesialisasi dalam masyarakat membuat standar hidup semakin tinggi dan persediaan barang dan jasa lebih banyak. Spesialisasi tentu saja menyeratkan perdagangan. Tanpa perdagangan, spesialisasi tidak dapat terjadi. Misalnya, tukang sepatu tidak dapat dan tidak hanya mengkonsumsi sepatu. Di samping itu, dia juga membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Oleh sebab itu, dia menukar surplus produksi sepatunya dengan apa yang khusus dihasilkan oleh orang lain, seperti petani, nelayan, produsen mobil, dokter, dan penjahit. Pertukaran seperti ini disebut dengan perdagangan. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang sama biasanya disebut dengan perdagangan dalam negeri. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan internasional. Negara-negara tidak bisa hidup sendiri. Setiap negara cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Proses ini membawa pembagian kerja internasional yang memungkinkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia bagi semua negara. Oleh sebab itu, pembagian kerja internasional dan spesialisasi menyeratkan perdagangan internasional. Tanpa perdagangan internasional, hal itu tidak dapat terjadi. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa ke dalam maupun ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang disebut dengan negara importir. B. Manfaat perdagangan internasional. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional.
Negara kita tidak bisa mendapat devisa jika tidak mengekspor atau menjual hasil tambang dan komoditas lainnya. Kesempatan kerja juga semakin meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat menstabilkan harga-harga barang, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Berikut ini akan diuraikan satu persatu manfaat perdagangan internasional tersebut. Yang pertama adalah memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika atau yen. Mata uang asing ini biasa disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor, dibutuhkan tenaga kerja. Coba bayangkan, apakah yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor? Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang seperti itu beragam, seperti alat elektronik, pakaian, sepatu, dan perabotan. Manfaat terakhir dari perdagangan internasional adalah mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena beberapa hal, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Untuk mendapatkan sumber daya alam, dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat. Karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga yang murah. Sebaliknya, dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor mobil, karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan lebih efisien, sehingga harga menjadi lebih murah. Faktor yang kedua adalah selera.
Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Namun, orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia, sehingga perlu diimpor. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya, banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih, akan tetapi industri mobil lokal belum berkembang, biaya produksi dan pemasarannya menjadi mahal. Lalu yang berikutnya adalah perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah daripada negara yang teknologinya masih bersifat sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika Serikat karena Jepang dan Amerika Serikat telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Berikutnya, yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. Tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara yang lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Faktor yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit. Lalu yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Untuk teori perdagangan internasional, materinya akan saya lewati terlebih dahulu. Ke depan akan ada pembahasan tersendiri tentang teori perdagangan internasional. Jadi, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Untuk teori perdagangan, kita lanjutkan ke materi bagian E, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jenis-jenis kebijakan tersebut dapat diberlakukan untuk impor dan ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan perdagangan internasional untuk impor antara lain adalah kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Yang akan kita bahas pertama adalah kuota. Kuota di sini tentu saja bukan kuota internet, walaupun artinya hampir sama atau mirip.
Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Ketika diberlakukan perdagangan bebas, kuota tidak dapat dipakai lagi karena dapat menghambat perdagangan internasional. Lalu yang kedua adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif, harga barang impor menjadi mahal, sehingga barang jenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli oleh konsumen. Penganut perdagangan bebas mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor. Yang ketiga adalah pemberian subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada barang produksi dalam negeri. Supaya harga barang produksi dalam negeri dapat ditekan atau lebih murah, pemerintah dapat memberi subsidi pada produsen dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi lebih murah. Lalu yang terakhir adalah larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang untuk diimpor. Misalnya, barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk menghemat devisa suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau bisa lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif. Yang kedua adalah pemberian premi atau subsidi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberikan premi atau subsidi kepada badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor. Pemberian premi atau subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pembebasan pajak dan pemberian fasilitas lain, dengan tujuan agar barang yang diekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga adalah dumping. Tulisannya dumping. Dumping adalah kegiatan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara dumping ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor maupun impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Kebalikan dari larangan impor, larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, politik, sosial, ataupun alasan budaya. Misalnya,
pelarangan ekspor kayu gelondongan atau kayu yang belum diolah ke luar negeri merupakan larangan ekspor karena alasan ekonomi. Hal ini terkait dengan pendapatan nasional. Mengekspor kayu gelondongan berarti mengurangi pendapatan nasional dari produk olahan yang tentu bernilai lebih tinggi untuk negara jika barang tersebut diolah terlebih dahulu. Contoh dari alasan politik adalah larangan ekspor minyak bumi di Irak. Akan tetapi, larangan ekspor di Irak ini bukan atas inisiatif pemerintah Irak sendiri, namun karena adanya campur tangan pihak asing, seperti PBB atau Amerika Serikat yang mengenakan embargo ekonomi terhadap Irak. Contoh dari alasan sosial dan budaya adalah larangan untuk mengekspor benda sejarah tertentu, serta larangan mengekspor hewan atau tanaman yang dilindungi oleh pemerintah negara setempat. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diterapkan baik dalam kegiatan impor maupun dalam kegiatan ekspor. Kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Ada beberapa keburukan mengimpor suatu barang. Salah satunya adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan barang impor. Untuk itulah, pemerintah harus melindungi dan bertindak untuk mengatasi keburukan itu dengan jalan memberi perlindungan atau proteksi. Sama halnya dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri di samping memperoleh keuntungan untuk mendapatkan devisa. Demikian untuk materi kita hari ini. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari alat pembayaran internasional, neraca perdagangan, dan yang terakhir tentang devisa, dan juga teori tentang perdagangan internasional. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.